Oke teman-teman, ini harusnya tayang buat hari Kamis, jadi timku bilang yang agak mistis dong, agak mistis gimana? Oke lah, akhirnya aku kasih tema ini aja, masih berhubungan tentunya dengan politik, geopolitik, dan ekonomi. Jadi gini teman-teman, ini kan bulan Mei tahun 2026 ya, kita hidup di era kecerdasan buatan, AI, dan transparansi digital, serta rapidnya atau bolak-baliknya modern mandirinya dunia informasi yang sangat luar biasa sekali. Tapi sebenarnya jangan tertipu teman-teman. Di balik meja-meja mewah kayu jati, lembaga-lembaga negara yang kemudian melahirkan keputusan-keputusan penting negara, sebenarnya masih tercium pekat aroma kemenyan dan dupa yang nggak pernah benar-benar hilang teman-teman. Sebenarnya di zaman seperti ini, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya nih, kenapa seorang pejabat begitu kuat menahan gempuran isu? Atau bagaimana seorang yang awalnya nothing, bukan siapa-siapa, nobody, tiba-tiba dia duduk di berbagai puncak kekuasaan? Banyak kan orang seperti itu, banyak kan. Aktivis bukan, birokrasi bukan, dari lahirnya meritokrasi juga bukan, tahu-tahu ya jadi orang penting aja. Nah, hari ini kita akan menelusuri rute rahasia yang nggak ada dalam protokol-protokol resmi negara. Kita akan mendatangi 3 yang disebut Nail of Java atau paku tanah Jawa, di mana sebenarnya tahta dan mungkin saja pesugihan bertemu di satu titik, di satu tempat, tanpa batasan yang jelas. So, inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Penasaran kan pasti kalian tempat-tempat seperti apa aja itu. Oke, kita mulai dari satu tempat yang cukup viral. Selain itu kota asalku, kota Malang. Gila ya, tempat ini kemarin tiba-tiba viral banget, dituduh jadi tempat pesugihan presiden Dagestan, bukan Indonesia. Ya oke lah, Gunung Kawi ini memang bukan sekedar tempat ziarah teman-teman. Bagi mereka yang mungkin haus akan logistik kampanye dan logistik kekuasaan, tempat ini bisa jadi adalah bank gaib bagi mereka. Banyak lah ya yang rumor bisik-bisik bahwa ritual di sini di Gunung Kawi itu adalah salah satu syarat untuk mereka yang ingin hartanya nggak habis-habis 7 turunan, bahkan mungkin lebih. Meski sebenarnya gaji-gajinya mereka itu nggak seberapa teman-teman. Nah, ada sebuah kisah ritual Dewan Daru itu adalah kuncinya, menunggu jatuhan daun atau buah dari langit. Tapi ya teman-teman ingat, di setiap kemudahan selalu ada harga yang harus dibayarkan. Apakah kekayaan yang kemudian didapatkan dari jalur itu benar-benar berkah atau sekedar pinjaman kayak pinjol dari let's say pihak lain yang suatu saat bisa saja ditagih? Lagian ya, kalau kita ngobrolin Gunung Kawi, Dewan Daru itu menurutku di zaman sekarang salah arti sekali. Itu bukan sekedar daun atau pohon cerme. Pohon cerme itu pohon Dewan Daru. Enggak seperti itu. Tapi Dewan Daru itu adalah ndaru dari dewa. Nah, ndaru itu sendiri dalam tradisi Jawa adalah cahaya atau petunjuk yang akan mengaminkan, kemudian mengantarkan puja, doa, usaha sang pelaku ritual, pelaku tirakat di tempat itu teman-teman. Pelaku tirakat dan ritualnya itu bukan hanya datang sekali selesai, enggak seperti itu, pulang-pulang berhasil, enggak seperti itu. Tapi ya sebenarnya teman-teman, ada perjalanan panjang yang harus ditempuh tentang spiritual, tentang metafisika di Gunung Kawi tersebut teman-teman. Bukan seperti pesugihan-pesugihan podcast yang kalian dengar dah, jauh banget. Aku orang Malang, aku sering ke Gunung Kawi. Apalagi ya sebenarnya Gunung Kawi ini identik banget dengan makamnya Eyang Jugo dan Eyang Imam Sujono. Nah, sebenarnya sejarahnya itu bermula dari perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 teman-teman. 2 pengikut setia Pangeran Diponegoro mereka ini yaitu Eyang Jugo atau Kyai Zakaria II dan Eyang Imam Sujono itu melarikan diri ke daerah timur karena mereka ini diburu sama pasukan-pasukan musuh.
Eyang Jugo kemudian memilih menetap di Desa Kesamben, teman-teman. Di daerah Malang ada kok sampai sekarang desanya. Sementara Eyang Imam Sujono membuka lahan di lereng Gunung Kawi di daerah Wonosari, teman-teman. Nah, mereka ini dikenal sebagai tokoh yang banyak sekali membantu rakyat. Mereka ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka ini bisa membantu menyembuhkan, memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, dan lain sebagainya. Terus, sebenarnya kenapa sih identik dengan pesugihan? Jadi, setelah mereka berdua ini wafat, makamnya kemudian menjadi tempat ziarah. Pastilah orang yang berjasa kok. Nah, kepercayaan tentang pesugihan ini kemudian muncul karena banyak peziarah yang merasa usahanya atau doanya itu terkabul setelah mereka tirakat lah ya di daerah-daerah situ itu. Sebenarnya juga itu bukan gara-gara itu. Nanti aku bahas di konten lain. Sebenarnya Gunung Kawi ini juga sangat unik karena adanya sinergi budaya yang luar biasa antara budaya Jawa dan budaya Cina. Lah ada kan di sana deket makam sama kuil Kuan Im. Ya, memang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa rezeki di tempat itu diberikan atau direstui, bukan memandang etnis tertentu. Semuanya bisa kok di tempat seperti itu. Ya memang Gunung Kawi rumornya pesugihan si Anu sih. Kalau tadi Gunung Kawi, sekarang kita bergeser lagi ke arah lebih timur lagi, teman-teman. Kalau di Gunung Kawi tadi itu adalah soal harta, maka tempat ini, yaitu Alas Purwo, adalah soal tahta absolut. Di ujung timur Pulau Jawa ini, logika seringkali nggak kepake, matilah di situ logika. Di sini ini orang-orang bukan lagi mencari uang receh, tapi mereka mencari yang disebut dengan wahyu keprabon atau pulung kekuasaan. Kalau di dunia pewayangan itu disebutnya wahyu cakraningrat. Nah, situs-situs seperti Goa Istana itu konon pernah menjadi tempat meditasi Bung Karno. Tapi emangnya bener. Saksinya siapa? Jadi banyak isu beredar bahwa Goa Istana itu menjadi saksi bisu betapa banyaknya tokoh-tokoh bangsa yang bersimpuh duduk bersila di sana untuk bermeditasi demi mendapatkan wahyu itu tadi, teman-teman. Konon juga banyak pejabat yang percaya tanpa amin dari energi-energi alam di sekitar Alas Purwo itu, perjalanan mereka dalam menempuh sesuatu, dalam karir mereka di dunia pekerjaannya mereka lah, let's say politik, itu bakal mentah, teman-teman, bakal mentah sama sekali. Atau jika mereka sudah berkuasa, kekuasaan mereka mungkin bisa jadi cuma seumur jagung, teman-teman. Di sini, Alas Purwo ini, pesugihan bukan lagi sekedar soal tumpukan duit-duit, teman-teman. Melainkan ini adalah tentang karisma kepemimpinan yang sangat mematikan dan perlindungan dari kiriman-kiriman lawan politiknya, gangguan-gangguan baik secara langsung maupun secara gaib. Nah, tempat ini adalah seolah-olah ya, tempat di mana kontrak politik ditandatangani, diteken dengan entitas yang tidak terlihat. Dari namanya sendiri ya, ini udah menjelaskan banyak hal sendiri. Purwo itu artinya adalah wiwitan, kawitan, atau awal mula, permulaan. Masyarakat Jawa percaya kalau disitulah Alas Purwo itu adalah hutan pertama yang terjadi di Pulau Jawa. Nah, secara arkeologi sendiri, Alas Purwo itu sebenarnya menyimpan banyak-banyak jejak dari manusia purba, sama seperti Sragen, teman-teman. Tapi secara politik, sejarah, hutan ini adalah benteng terakhir kerajaan Blambangan ketika diserang sama Majapahit, dan kemudian gantian Blambangan dan Majapahit ketika mereka digempur sama Belanda, teman-teman. Itu adalah benteng terakhir. Bagi banyak praktisi supranatural, praktisi lain, bukan aku yang jelas, bukan aku, Alas Purwo itu adalah ibu kota alam gaib katanya, ibu kota alam gaib di Pulau Jawa. Ada lebih dari 40 goa di sana yang semuanya mempunyai penjaga yang berbeda-beda. Kalau menurutku, kalian juga bisa buktiin, bukan cuma 40 kok goanya, itu ratusan. Kalau nggak percaya kalian ke sana atau tanya sama penjaga hutan yang ada di sana. Nah, dari pandanganku sendiri ya, ini pandanganku beda sih sama praktisi-praktisi umumnya. Menurutku
secara mengejutkan. Alas Purwo itu sebenarnya ya biasa-biasa aja, cuman sekedar hutan yang jarang dihuni manusia, jarang didatangi manusia, dan banyak fenomena aneh di dalamnya. Tapi apakah memang benar ada pertemuan raja-raja di situ, ada pertemuan apalah di situ? Ya setauku sih kalau zaman dulu raja ketemunya di istana ya teman-teman. Enggak, pandanganku tentang Alas Purwo jauh berbeda dari podcast-podcast yang kalian dengar. Kota berjarak 292 km dari ibu kota Jawa Timur, Surabaya ini memiliki banyak potensi lokal bertaraf internasional yang dikenal dengan segitiga berlian. Segitiga ini merupakan campuran antara gunung, pantai, dan area perhutanan yang berisikan flora dan fauna langka. Salah satu yang paling terkenal dari Banyuwangi adalah Alas Purwo. Oke, kita menuju tempat terakhir. Kita geser ke area barat. Area barat tentunya bukan Jawa Barat, tapi masih ada di tempat yang disebut sebagai jantung Pulau Jawa, yaitu Puncak Tidar, teman-teman. Tempat di mana konon kabarnya Syekh Subakir menanam tumbal atau penolak bala. Nah, bagi para pejabat, teman-teman, mendatangi Puncak Tidar ini bukan sekedar ziarah, tapi ini adalah salah satu usaha dan ritual mereka untuk mengunci jabatan di situ. Nah, mereka datang untuk memastikan paku kekuasaan mereka tidak akan tergoyahkan oleh badai seperti badai-badai demonstrasi atau mungkin reshuffle dari pimpinan, nggak akan tergoyahkan. Ini juga menjadi tempat penasbihan ya bagi militer di Indonesia. Nah, Syekh Subakir ini mungkin sudah lama nggak ada, tapi dianggapnya energi di Tidar ini tetaplah menjadi penentu siapa yang layak untuk memimpin negara ini. Ada sebuah pameo ya, ada sebuah ungkapan, siapa yang bisa menguasai Tidar, dia akan memegang kendali penuh atas pulau ini, yaitu Pulau Jawa. Tapi tumbal yang ditanam oleh Syekh Subakir di sana itu sebenarnya ditanam untuk menjaga kestabilan sebuah kursi jabatan ataukah untuk hal lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sedikit kisah folklore tentang Puncak Tidar itu ya. Legenda yang paling kuat mungkin pernah kalian dengar adalah tentang Syekh Subakir, seorang ulama asal Persia, Al-Baqir Al-Farisi, yang kemudian diutus untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Konon katanya, saat itu Pulau Jawa ini sangat angker gung liwang liwung dan nggak bisa dihuni manusia karena dikuasai oleh jin dan lelembut yang sangar-sangar sekali, dan mereka ini kemudian dipimpin oleh satu sosok bernama Sabdo Palon. Kemudian Syekh Subakir bertempur berhari-hari bermalam-malam dengan para penguasa gaib tanah Jawa tadi. Nah, Syekh Subakir ini membawa sesuatu yang disebut dengan tumbal itu tadi. Kemudian tumbal ini kemudian dipasang di Puncak Tidar untuk menetralisir energi-energi negatif itu. Nah, akhirnya batu ini memancarkan energi yang membuat para lelembut tanah Jawa ini lari kocar-kacir, hingga ada yang lari ke laut selatan, ada yang lari ke hutan-hutan, termasuk alas-alas Alas Purwo, alas Roban, alas Kumitir dan lain sebagainya. Tapi energi-energi klasik tua tanah Jawa ini bukannya mundur, tetap bertarung, tetap bertempur. Nah, bahkan setelah tumbal itu tadi dipasang, nggak seperti itu. Pertempuran terus memanjang, terus terjadi, hingga akhirnya pada satu titik akhirnya terjadilah kesepakatan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon agar manusia bisa tinggal di Pulau Jawa, tapi dengan satu syarat, agar tetap menghormati tradisi dan alam-alam setempatnya. Nah, karena lokasinya yang ada di tengah, Tidar ini juga disebut sebagai pakunya tanah Jawa, Jawa Tengah kan ya. Nggak heran lah ya jika tadi yang aku bilang ada Akmil di sana, militer Indonesia, ini dibangun di lerengnya sebagai kawah candra di muka pendidikan militer. Keren banget. Ada kepercayaannya bahwa siapapun yang ingin berkuasa dalam tanda kutip di Indonesia secara stabil tentunya, karena itu adalah paku, dia itu harus menyapa dalam tanda kutip penghuni atau penguasa yang ada di Puncak Tidar terlebih dahulu. Nah, tapi tenang aja teman-teman, kalau kalian ngikutin kisah dunia lain dari lama ya sebenarnya ya, kalian ngikutin konten-kontenku dengan intens, kalian sebenarnya bakal tahu kok kalau Syekh Subakir itu bukan tokoh sejarah, tokoh fiktif itu kataku. Apalagi kemudian nama Sabdo Palon yang baru aja muncul di awal abad 20, itu keduanya fiktif teman-teman.
Tapi kisah itu bisa kita maknai secara lebih lanjut lah sebenarnya. Ya, pada akhirnya kekuasaan itu memang memabukkan, teman-teman. Aku kalau ada dalam posisi seperti itu, belum tentu bisa lurus kok, teman-teman. Dan ketika saat logika nggak mampu untuk memberikan jawabannya lagi, akhirnya banyak yang akhirnya menoleh ke arah gunung-gunung, hutan-hutan, pinggir laut, tempat-tempat keramat, puncak-puncak yang dianggap keramat. Karena mungkin ya apa ya, folklore lah ya, berita-berita yang ada, dan ngelihat ngelihat petuah-petuah dari guru-guru mereka. Sebenarnya senyum-senyum mereka yang ada di TV itu, mereka tentu saja punya senyum berarti, senyum kemenangan. Tapi cuman malam-malam di tempat sunyi-sunyi tersebut yang sebenarnya tahu harga yang harus dibayar oleh sebuah jabatan. Menurut kalian sendiri nih, apakah mungkin kalau seorang pemimpin itu murni bisa memakai kapabilitasnya tanpa ya bantuan jalur belakang yang aku bilang itu tadi lah, atau memang Nusantara ini disetting, dibangun dari fondasi spiritual yang enggak akan pernah bisa dilepaskan. Tulis teori kalian di bawah. Kalau menurutku lebih gampang daripada lelaku ya, itu lebih gampang ya jadi aja penjilat sama jadi orang manipulatif. Kalian pernah nggak ketemu sama pejabat-pejabat di tempat keramat atau mendengar rumor-rumor seperti itu? Tulisin juga ya komentar kalian seperti itu. So, tetap waspada ya, jaga jiwa dan raga kita sama-sama. Karena di isekai, kisah dunia lain, tahta yang paling berkilau itu seringkali dibangun di atas tanah-tanah yang paling gelap. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.